الشيخ وسلم زيد بن عبد الرحمن فاعبد ولا علم محمد فاعبد ولا بدعه أعوذ بالله من الطاشر ومن الردود والأولياء الإسلام وجميع أهل هذه البلد وجميع ساداتنا الأولين ومن لنا عمل هذا المسجد الملائكة ووالدين ووالدي أمة المسلمين والمسلمات والمؤمنات ورسولهم وأولئك أن الله يجعل وجهاتهم في الجنة وكافر أخبارهم الله أحسناتهم أخبارنا في جاههم أمهم ويعين عليهم بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ظاهرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Bab ma yuqalu inda dukhulil manzil wal khuruj minhu. Kita masuk dalam pembahasan baru tentang apa yang sepatutnya kita baca ketika kita masuk rumah dan keluar rumah. Satu hadis riwayat sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kurang lebih ada 1.600 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Beliau ini juga anaknya sahabat. Makanya dikatakan di sini radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka berdua. Siapa? Jabir dan ayahnya Abdullah. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, "Idza dakhala rajul baitahu," jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, fa dzakarallaha ta'ala inda dukhuli, kemudian dia berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala ketika masuk ke dalam rumahnya. Wa inda ta'amih, begitu juga ketika dia makan, dia berzikir menyebut keagungan nama Allah. Qala syaitan, maka syaitan akan mengatakan la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat tinggal bagi kalian. Siapa kalian yang dimaksud? Bala tentaranya syaitan. Apes buat kalian. Kenapa? Ini orang masuk rumahnya baca doa, zikir,
nyebut namanya Allah, bawa namanya Tuhan. Apes buat kalian wahai prajuritku. Nggak ada tempat tinggal bagi kalian. Ketika dia makan dia juga nyebut namanya Allah. Wala asya, maka tidak ada makanan buat kalian di malam hari ini. Wa idza dakhal falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhuli. Sebaliknya kalau ada seseorang masuk ke dalam rumahnya enggak nyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala syaiton, maka niscaya syaiton akan mengatakan kepada prajuritnya, adraktumul mabit. Beruntunglah kalian, malam ini kalian dapat tempat tinggal. Kalian bisa tinggal di rumahnya orang ini. Kalian bisa tidur di kasurnya orang ini, di kamarnya orang ini. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'ami. Dan orang kalau enggak baca doa ketika makan, maka syaitan akan mengatakan adraktumul mabit wal asya. Wah, ternyata kalian bukan hanya dapat tempat tinggal. Kalian bukan hanya bisa nginep di rumahnya orang ini, tapi kalian juga bisa makan makanannya orang ini. Apa yang dimakan sama dia, kamu berhak untuk memakannya juga, menikmatinya juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Muslim. Begitu juga dengan pengarang-pengarang kitab, penulis-penulis kitab sunnah yang 4. Ada Sunan Ibn Majah, ada Sunan At-Tirmidzi, dan lain sebagainya. Berikutnya hadis riwayat sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dawuh, man qala ya'ni idza kharaja min baitih. Barang siapa yang mengucapkan ketika keluar dari rumahnya, bismillah, tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwwata illa billah. Maka yuqalu lahu kufita wa wuqita wa hudita. Kalian diberikan kecukupan, kalian diberikan perlindungan, dan kalian diberi petunjuk yang kesemuanya kalian dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tanaha anhu syaitan. Kita kalau keluar rumah baca bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwwata illa billah, kita akan dijauhi sama syaitan. Enggak usah repot-repot menjauhi syaitan, syaitannya yang menjauh dari kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang mana hukum hadisnya adalah hadis hasan. Berikutnya ada tambahan dari riwayat Sayyidina Imam Abu Dawud. Wa qala syaitan li syaitan. Kita kalau keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwwata illa billah. Maka syaitan yang satu akan mengatakan, menyeru, bertanya kepada syaitan yang lain, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Mau apa lagi kalian? Apa yang akan kalian lakukan kepada orang ini? Sementara orang ini sudah mendapatkan perlindungan dari Allah, petunjuk dari Allah, dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Berikutnya hadis riwayat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walajar rajul baitah. Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, falyaqul, maka hendaknya lah dia ucapkan, Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj, bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, aku memohon kepadamu sebaik-baiknya tempat masuk dan sebaik-baiknya tempat keluar. Rumah itu kan tempat kita masuk dan darinya kita keluar. Ya Allah, dengan namamu aku masuk, dengan namamu kami keluar, dan hanya kepadamu kami bertawakal. Tsumma yusallim ala ahli manzilih. Maka setelah dia masuk rumah, hendaknya lah dia ucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Akhrajahu Abu Dawud, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Pertama hadirin, ya, orang yang lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Orang itu kalau lalai dari berzikir kepada Allah, maka Allah sediakan dan Allah siapkan baginya syaitan. Fahuwa lahu qarin, yang selalu mengikutinya kemana dia pergi. Masuk rumah, rumahnya juga ditinggali sama syaitan. Dia makan, makanannya juga ditinggali sama syaitan. Bahkan seorang suami jika mendatangi istrinya nggak baca doa sebagaimana yang kita paham, maka syaitan pun juga akan nimbrung di situ. Makanya mulai dari kita buka mata bangun tidur sampai kita nutup mata tidur lagi, selalu ada tuntunan-tuntunan Nabi, adab-adab yang diajarkan oleh beliau, syariat, sunnah, bacaan, amalan. Entah itu bentuknya doa, entah itu bentuknya zikir. Kenapa? Karena syaitan kalau enggak kita luput, ikut. Kita kalau zikir, syaitan itu pergi. Tapi kalau kita lengah sedikit, syaitan itu datang. Seperti laler hadirin. Laler itu akan hinggap kepada sesuatu yang diam. Kita kalau diam, dihinggapi sama laler. Tapi kalau kita obah terus, nggak bakal ada laler yang hinggap. Sama kita kalau zikir terus, setan menjauh, nggak ada kesempatan dia, nggak punya peluang, nggak punya celah. Tapi kalau kita diam, kosong, nganggur, nah itulah celah dan peluang yang diambil kesempatannya oleh syaitan. Fahuwa lahu qarin, kemanapun dia akan ikut. Syaitan itu kemanapun dia akan ikut. Iya. Makanya banyak ya, amalan-amalan yang diajarkan sama Nabi itu kan banyak, mulai dari kita bangun sampai tidur hadirin. Nah, malaikat sama setan itu hadirin sama-sama nggak tidur. Setan itu nggak pernah tidur, sama malaikat juga nggak pernah tidur. Ya. Malaikat itu selalu ikut kemanapun kita pergi, sama setan juga begitu. Sehingga malaikat dan setan itu selalu berperang. Dan siapa di antara mereka yang menang tergantung kita. Kalau kita zikir itu namanya kita membantu malaikat menang perang melawan setan. Sehingga malaikat menjadi penjaganya kita. Jelas? Pelindung buat kita. Kenapa? Kita sudah membantunya menang perang melawan setan. Tapi kalau kita nggak zikir, lupa, masuk kamar mandi nggak zikir, keluar masuk rumah nggak zikir, makan minum nggak zikir, mau tidur nggak zikir, berarti kita sudah bantu setan ngalahkan malaikat. Ya sudah, malaikatnya kalah, setannya yang mendekat, kemanapun kita pergi akan dikuntit dan diikuti oleh dia. Dan malaikat itu khianat. Sekalipun kita bantu dia, setan itu khianat. Sekalipun kita bantu dia untuk menang perang melawan malaikat, bukan terus dia bantu kita, hadirin, enggak. Tetap kita akan dibujuk untuk kesesatan, dirayu untuk kemaksiatan. Loh, ditolongi tapi mendung. Itu setan. Iya. Makanya disifatkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya setan. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Setan itu selalu membujuk, merayu kita kepada kemaksiatan, kemungkaran. Dan seringkali setan itu membungkus kemaksiatan itu dengan keindahan. Kadang-kadang membungkusnya dengan nasihat. Tujuannya sebetulnya mengajak kita kepada kemungkaran secara halus. Secara halus. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin. Sampai manusia itu kalau datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan, coba seandainya dengan zikir misalkan, dengan doa misalkan, jarak antara aku dengan setan jarak antara barat dan timur ya. Seandainya aku zikir, maka jaraknya aku dengan jaraknya setan jauh, sejauh barat dan timur. Fabi sal qarin. Tapi gara-gara aku lupa berzikir, nggak ada jarak antara aku dengan setan. Kemanapun ikut itu setan. Kemanapun ikut. Ini yang pertama. Yang kedua, zikir itu adalah benteng. Zikir itu adalah pelindung kita dari setan dalam segala keadaan. Ya. Apapun yang kita lakukan, kalau kita zikir bawa namanya Allah, terlindungi kita dari setan. Ya.
Makanya setan itu bukan merasuki orang yang pikirannya kosong, bukan. Ya kita pernah pikiran kosong, kenapa nggak dirasuki? Setan itu mendekati dengan mudah, masuk ke dalam jiwanya mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah nonton YouTube. Ada seorang penyihir dari Rusia, perempuan. Ditanya sama wartawan, Anda ini nerima order ini lokalan apa internasional? Oh, internasional. Sampai panjang itu pembahasan. Ditanya sama wartawan, menurut Anda yang paling susah disihir itu orang yang bagaimana? Orang Islam. Loh kok bisa? Mereka sholatnya sehari aja 5 kali. Mereka sholatnya aja sehari 5 kali. Pokoknya siapapun yang dekat dengan Tuhan, susah aku tembus. Setan itu bantu aku, nggak akan bisa. Coba ibu-ibu, coba didengarkan aja. Pengajiannya lebih khusyuk begitu. Jelas ya? Nggak tembus. Saya lupa linknya mana itu. Coba nanti saya cari lagi. Nggak tembus. Dengan jelas dia mengatakan orang Islam. Loh kok bisa? Sehari aja sholatnya mereka 5 kali. Padahal kalau kita menjadi seorang muslim yang sempurna sejati, mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, bacaan terus. Buka baju, pakai baju ada bacaannya. Keluar masuk kamar mandi ada bacaan. Naik kendaraan ada bacaannya. Apa yang enggak diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Setan itu seperti anjing. Setan seperti anjing. Anjing itu nurut sama pemiliknya tok. Kalau kita orang asing yang ada setan yang ada anjing itu akan kayak mau nerekam kita, menggonggong depannya kita, galak depannya kita. Kenapa? Kita bukan pemiliknya. Dia nurutnya hanya sama pemiliknya anjing itu. Sama setan juga begitu. Kita tanpa bantuan Allah kalah sama setan. Dia akan menggonggong dan galak kepada kita. Maka caranya cuma satu. Apa itu? Libatkan Allah untuk mengalahkan setan. Kenapa? Yang punya setan Allah. Pemiliknya setan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berzikir itu akan selalu dibersamai sama Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah, sebutlah namaku, aku akan sebut namanya kalian. Man dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang menyebut namaku dalam kesendiriannya, aku pun akan menyebut namanya dalam kesendirianku. Dan barang siapa yang menyebut namaku di khalayak ramai, aku pun juga akan menyebut namanya di keramaian yang lebih baik daripada keramaiannya dia, yaitu malaikat muqarrabin. Nah, jadi selagi kita ini berzikir, itu artinya kita melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat syafatahu bi. Aku ini selalu bersama hambaku selagi dia berzikir kepadaku, selagi kedua bibirnya selalu qomat kamit menyebut keagungan namaku. Aku selalu bersama mereka. Kalau sudah kita dibersamai sama Allah hadirin, yaitu tadi dicukupi, dilindungi dan diberi hidayah, dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan angkat tangan, nggawa-nggawa Gusti Pangeran, katanya lapo aku lak bunuh diri. Iya. Katanya setan percuma sudah. Dijauhilah dia oleh syaitan, tanpa perlu susah payah kita menjauhi syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh, barang siapa yang duduk di suatu tempat sampai dia nggak zikir kepada Allah di tempat itu, maka lamanya dia duduk di tempat itu hanya akan menghasilkan penyesalan. Waman masya la yudhkarullah fihi. Dan barang siapa yang jalan di satu perjalanan tidak berzikir kepada Allah, illa kanat alaihi minallah tirah. Kecuali perjalanan itu nanti di akhirat hanya akan menghasilkan dan membuahkan penyesalan baginya. Iya. Termasuk dibahas oleh ulama apa penyesalannya orang yang nggak zikir kepada Allah dalam perjalanannya, dalam majelisnya, dalam di mana dia duduk, di nongkrongnya, di cangkruannya,
dan lain sebagainya, syaitan akan menguasainya. Bukannya dia mendapatkan petunjuk dari Allah dengan zikir, gara-gara dia lupa zikir, dia akan terbujuk dan dirayu oleh syaitan. Sehingga tergelincirlah dia, terpelesetlah dia. Contoh hadirin, ini contoh saja. Kita ini mungkin pernah dalam perjalanannya kita, atau ketujuannya kita ke pasar, atau kemanapun sudah, keluar dari rumah, lupa nggak bawa namanya Allah Subhanahu Wa Taala, lupa nggak baca Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Mungkin kita yang kerjanya di pasar akhirnya nyolong timbangan. Kenapa? Dia tidak diberi kecukupan oleh Allah, tidak diberi bimbingan oleh Allah, dan tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kalau dia nggak dituntun sama Allah, dituntun sama siapa? Jadi ternyata bacaan itu dawa urusannya hadirin. Kalau dibaca banyak hal yang kita dapat, kalau nggak dibaca banyak hal yang hilang dari kita. Yang paling celaka adalah kita kehilangan perlindungannya Allah, proteksinya Allah, bimbingannya Allah, dan kecukupan dari Allah. Kalau itu semuanya hilang, kita dapatnya semua dari syaitan. Kebalikannya tadi, bukannya dibimbing, disesatkan. Bukannya diberikan kecukupan, diberikan rasa tamak. Sehingga di kantor korupsi, sehingga nyolong timbangan, sehingga dan lain sebagainya. Dikatakan apa dalam Al-Quran? Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah. Manusia itu kalau sudah dikuasai oleh syaitan, maka syaitan akan membuatnya senantiasa lupa menyebut namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sifatnya orang mukmin itu banyak zikir. Sementara sifatnya orang munafik la yadhkurunallaha illa qalila. Sedikit ingat sama Allah itu sebentar, enggak lama. Jarang. Enggak sering hadirin. Itu sifatnya orang munafik. Syaitan itu hadirin, inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam. Di setiap tubuh kita, di mana di situ ada darah, di situ ada syaitan. Dekat hadirin. Tapi ketahuilah, Allah itu lebih dekat daripada dekatnya syaitan kepada kita. Kenapa? Lebih dekat daripada urat nadinya kita Allah. Cuman sayang kita tinggalkan Allah. Kita nggak nyebut namanya Allah, kita nggak panggil-panggil kebesaran, kekuasaan, dan keagungan namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga yang dekat rasanya jauh. Syaitan semakin menguasai kita. Karena orang ini sudah dilepas oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah terlebih dahulu dia melepas Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya senantiasalah kita ini banyak berzikir di setiap waktu dan dalam keumuman keadaan yang kita alami atau yang kita jalani setiap harinya. Pernah seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, qad kathurat alayya syara'i'ul Islam." Ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak ya Rasul. Yang sholat, puasa, zakat, haji itu yang wajib, belum yang sunnah ya Rasul. Intinya yang mana sih ya Rasul? Intinya di yang mana? Aku selalu sholat nggak mampu, aku selalu puasa nggak mampu ya Rasul, nggak mampu. Maka intinya yang mana ya Rasul? Berikan kepada aku satu amalan yang aku pegang teguh, nggak akan aku tinggal sudah. Mungkin aku nggak sholat saat itu, dalam artian nggak sholat bukan tinggalkan sholat ya. Kan kita nggak mungkin 24 jam sholat tadi. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Senantiasalah basahi lesannya kamu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, hadirin, berzikir itu sama dengan berdoa. Kan tadi zikir hadirin. Kita nggak baca doa sama sekali tadi ini. Kita kalau masuk rumah dianjurkan bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Kenapa? Karena zikir termasuk doa. Afdhalud doa alhamdu. Paling afdolnya doa adalah hamdalah. Hamdalah doa apa zikir hadirin? Zikir. Tapi dikatakan sama Nabi paling afdolnya doa. Artinya apa? Orang kalau berzikir sama artinya sedang berdoa. Bahkan dalam satu hadits qudsi
Allah Subhanahu wa taala mengatakan man syaghalahu dzikri an mas'alati, barang siapa orang yang sibuk berzikir sampai enggak sempat minta, sampai enggak sempat berdoa munajat, a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin, aku akan berikan kepada dia apa yang lebih daripada apa yang aku berikan kepada mereka yang minta. Kita sibuk baca Quran sampai nggak sempat minta sama Allah, Allah akan berikan kepada kita lebih daripada apa yang Allah beri kepada yang minta. Kita sibuk zikir sampai nggak sempat minta sesuatu kepada Allah, tenang. Zikirnya kita sudah bagian daripada doa. Bahkan yang paling bisa mancing ya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat zahir batin itu bukan doa, zikir. Saking sibuknya kita dengan zikir sampai nggak sempat minta, Allah berikan kepada kita yang lebih mahal daripada yang Allah berikan kepada mereka yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir adalah doa. Ada pertanyaan begini hadirin, apa hukumnya orang junub dalam keadaan zikir? Ya, maka dikatakan apa? Sepakat para ulama ya, membaca la ilaha illallah bagi orang junub, membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, bertakbir, sholawat, istighfar dan lain sebagainya bagi orang yang junub atau perempuan yang sedang haid itu boleh. Artinya boleh apa? Enggak haram. Boleh. Iya. Jelasin ya. Tapi kalau kita membaca Quran atau sebagian daripada Al-Quran tujuannya dihadiahkan pahalanya untuk jenazah atau mayit atau almarhum, maka bagaimana? Ini yang nggak boleh hal ini. Tahlil itu kan ada yasinnya. Nah, bagi yang junub atau haid ya jangan baca yasinnya. Kenapa? Karena orang yang junub niatnya baca Quran, nggak boleh baca Quran. Orang yang haid niatnya baca Quran, dia bakal menghadiahkan bacaan yasinnya kepada mayit. Berarti kan dia niat baca Quran. Tapi kalau la ilaha illallahnya silahkan, subhanallah bihamdihnya silahkan, sholawatnya istighfarnya silahkan, tapi yasinnya jangan. Iya. Coba kalau memang ramai mending nggak datang, serius, ganggu. Orang junub atau perempuan haid berzikir hukumnya apa? Boleh, sepakat para ulama. Nah, sekalipun zikir itu diambil dari Al-Quran, tapi zikir, contoh perempuan haid atau orang junub dengar tetangganya meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan haid, junub, gimana? Nggak apa-apa. Kenapa zikir? Tapi kalau baca yasin kan jangkep hadirin. Mulai awal sampai akhir itu. Baca kulhu, al-falak, anas itu kan jangkep. Baca ayat kursi itu kan jangkep. Jelas ya. Kalau pas tahlilan itu loh, atau kalau pas kita ziarah, atau pas kita haul, ya jangan. Kalau junub atau haid. Tapi kalau zikir, tapi sumbernya dari Al-Quran, nggak ada masalah. Kita naik kendaraan, kan sunnah baca subhanalladzi sahkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan Al-Quran juga, Beb. Iya, tapi kan zikir. Beda dengan orang yang yasinan, tahlilan, baca yasin, kulhu, al-falak, an-nas, orang ziarah. Beda. Itu memang betul-betul niat menghadiahkan bacaan Qur'annya kepada orang yang dia tuju. Beda. Saya mau tanya, kalau ada orang junub atau haid baca Quran, dapat pahala apa enggak? Orang junub atau haid baca Quran, boleh apa enggak? Enggak boleh. Berarti kalau tetap makso moco, dapat pahala apa enggak? Enggak. Terus dihadiahkan. Ya apanya dihadiahkan? Kamunya sendiri berdosa. Ini gambarannya. Jadi dibedakan antara zikir dengan tahlilan. Tahlilan itu ada banyak komposisinya. Ada zikir murni zikir yang bukan bersumber dari Al-Quran, ada zikir yang bersumber dari Al-Quran, ada yang murni Al-Quran. Ini masing-masing hukumnya berbeda. Nah, ya. Jadi orang junub atau haid boleh membaca
zikir. Baik. Makanya sebagian ulama mengatakan paling afdolnya amal itu apa sih? Zikir. Seperti Nabi ditanya sama sahabat itu, ya Rasulullah, aku nggak mampu sholat sepanjang waktu, puasa setiap hari nggak mampu ya Rasul. Kira-kira amal apa ya Rasul yang bisa aku pegang teguh dalam setiap keadaan? Zikir katanya Nabi. Senantiasalah lesannya kamu basah dalam rangka berzikir. Jelas ya? Nah, sehingga ulama mengatakan paling afdolnya amal itu zikir. Kenapa? Sholat itu kadang-kadang kita ini tidak sholat. Kenapa? Haid. Kenapa? Misalkan junub. Ya. Puasa kadang-kadang kita ini boleh, artinya sholat, puasa, zakat, haji. Ada kalanya kita ini nggak meninggalkannya. Contoh sholat. Ada kalanya haram kita sholat di 5 waktu yang diharamkan. Puasa haram orang puasa. Kenapa? Haid. Dia nggak boleh puasa. Nifas dia nggak boleh puasa. Zakat ada kalanya orang nggak zakat. Kenapa? Nggak mampu. Orang nggak mampu. Haji nggak mampu. Jadi di antara ibadah-ibadah tersebut walaupun hukumnya wajib, ada kali kita nggak mengerjakan. Kenapa? Dilarang oleh syariat. Tapi kalau zikir, keadaan yang mana kita ini nggak boleh zikir? Di dalam kamar mandi, Bib, sudah kita bahas minggu yang lalu. Berzikir dalam kamar mandi itu boleh, makruh, tapi nggak haram. Kecuali kalau baca Quran dalam kamar mandi itu nggak boleh. Tapi kalau zikir dalam kamar mandi, hukumnya adalah makruh, nggak sampai haram. Nah, terakhir, tadi kan dibahas oleh Nabi. Ya, kalau masuk rumah baca doa dan ucapkan salam kepada penghuni rumah. Kita kan kepingin hadirin rumahnya kita ini menjadi surga dunia sebelum surga di akhirat. Kita kepingin akor suami istri, bapak, ibu dan anak. Ya, kepingin akor, kepingin dapat rezeki zahir maupun batin, secara maknawi kita dapat rezeki. Maka afdolnya kita selain mengucapkan salam hadirin, ya, selain mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tambahi lagi, assalamu alaina min rabbina, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian baca ayat kursi sekali, kemudian baca surat al-ikhlas sekali. Agak panjang sedikit, tapi kan semuanya dapat, nggak sampai semenit sih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tambahi lagi, assalamu alayna min rabbina, ya, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah. Jadi awalnya tok yang kita belum hafal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna min rabbina tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Ayat kursi al-ikhlas. Dikasih rezeki lancar, dikasih hati penghuni rumah itu saling terpaut satu sama lain sehingga menyebabkan keakuran di antara mereka. Nah, Bib, saya masuk masjid nggak ada orang, saya masuk rumah nggak ada orang, Bib. Tetap sunnah nggak mengucapkan salam, sunnah, tapi bukan assalamualaikum, nggak ada uang. Bagaimana? Pertama, assalamu ala rasulullah, yang kedua assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jelas ya? Loh, kenapa kok salamnya kepada Rasulullah? Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, ketahuilah amalnya kalian, tindak tanduknya kalian, apapun yang kalian perbuat, Allah ngawasi, Rasulullah ngawasi, arwahnya orang-orang yang beriman juga ngawasi. Rasulullah ini jasadnya tok yang meninggal hari ini. Tapi hakikatnya Rasulullah masih hidup. Assalamu ala rasulillah. Kemudian kok assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Hambanya Allah apa cuma manusia? Di dalam rumah juga ada malaikatnya, ada jinnya, ada penghuninya yang lain. Maka assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini berlaku bukan hanya untuk rumah yang kosong. Kita masuk masjid kok nggak ada orang, ucapkan. Pokoknya ada satu hunian, masjid, rumah, kantor, apapun hunian, bukan tempat yang terbuka. Ya, ada istilahnya masuk keluar dari tempat itu, maka disunahkan tetap kita mengucapkan salam. Assalamu ala rasulillah, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Wallahu a'lam. Monggo kalau ada pertanyaan.
Ada. Iya. Ketika masuk rumah tadi membaca doa, tambahnya membaca ayat kursi dan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Itu kan lengkap. Ketika wanita bagaimana membaca tahlil, baca yasin itu lengkap kan, tidak boleh pasti niat membaca pada mungkin kan dia niat zikir. Nah, kalau seperti ini ketika masuk boleh, rumah, boleh masuk rumah baca ayat kursi boleh. Kenapa? Niatnya zikir pasti. Boleh. Tapi kan begini, kalau kita ini yasin, ziarah, itu kan niatnya menghadiahkan pahala. Pahala apa yang kita niatkan? Pahala apa yang kita niatkan? Quran. Jelas itu. Tapi kalau Beb saya haid, saya junub masuk rumah, kan tadi katanya anjurannya bukan sunnah ya, bukan sunnah ini. Dianjurkan amalannya para salaf adalah baca ayat kursi dan Al-Ikhlas. Bukan itu Al-Quran lengkap, Beb. Iya, tapi kan niatnya zikir tetap. Tapi kalau tahlilan itu niatnya menghadiahkan pahala untuk mayit. Berarti pasti niatnya dia adalah baca Quran itu. Pasti itu sudah. Kita ziarah baca Yasin, kita baca Al-Ikhlas, kita niatin, ya Allah jadikanlah pahala bacaan Quran ini semuanya untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan. Ini niatnya baca Quran. Tapi kalau kita masuk rumah kan niatnya betul-betul zikir itu. Betul-betul zikir. Kita di jalan lewat tempat yang sepi sampai merinding kita angker. Wow, saking takutnya kita baca ayat kursi. Padahal kita junub, padahal kita haid, enggak apa-apa. Kenapa? Niatnya pasti zikir, bukan niat baca Quran itu. Niatnya zikir. Kayak orang yang ketakutan manggil-manggil namanya Allah Subhanahu wa taala melalui perantara ayat kursi, melalui perantara surat Al-Ikhlas. Loh, kenapa kok ayat kursi, Al-Ikhlas, surat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada yang lain? Boleh. Terkait tadi tidak boleh junub membaca Quran. Apakah ada pengecualian bagi orang yang sengaja? Ya. Orang junub atau perempuan haid nggak boleh baca Quran. Lah gimana kalau dia ngajar, terutama kalau haid ya. Kalau orang junub ya mandi baru ngajar, kan begitu lah. Masuk junub ngajar. Lah kalau haid ini kan lama, berhari-hari, seminggu, 10 hari, bahkan maksimal sampai 15 hari. Oke. Gimana Beb kalau ada ustazah haid? Lah masuk rai. Lah hilang apalannya anak-anak ini Beb. Nah, jadi nyemaknya kan nyemak Al-Quran perempuan haid boleh. Yang nggak boleh adalah baca. Yang nggak boleh adalah baca. Maka ketika dia nyemak bacaan santrinya dari hafalannya, yang paling penting dia tidak bersuara. Yang paling penting dia tidak bersuara. Sebab kalau dia tetap memaksakan diri baca Quran, maka hukumnya haram. Salah itu. Salah. Udah, kita aja. Kasih kode. Bukan terus kita yang benar begini ya. Oh, bacalah. Sementara dia dalam keadaan haid. Salah. Jelas ya? Yang penting dia tidak baca. Yang penting dia tidak baca. Ya mungkin perlulah sekali-sekali kita perlu survei ke rumah-rumah tahfidz yang di situ ada ustazahnya, santriwatinya. Kita tanya ke mereka, ada solusi enggak kalau pas haid? Apa yang kalian lakukan? Kan nggak mungkin libur. Oh, solusinya kami begini. Secara teknisnya saja. Gimana caranya mereka nggak baca Quran? Itu sih. Itu kan kendala. Haid ini kan kendala bukan hanya bagi ustazahnya, santriwatinya pun juga kadang-kadang haid. Lah bayangkan kalau misalnya ada santriwati 10 hari haid nggak baca Quran blas, ya hilang kabeh. Apalagi gimana? Maka lalar tapi hanya cukup pakai memori atau ingatan. Jangan gerak bibirnya apalagi mengeluarkan suara. Terus pegang Qurannya, lalar. Hadirkan apa yang kamu lalar dalam pikirannya kamu. Oh, pegang Quran tidak boleh ya. Pegang Quran tidak boleh ya. Haid pegang Quran tidak boleh. Jadi cuma dihadirkan melalui ingatan. Begitu. Ada yang lain? Terkait kitab ini. Ya.
ketika ini falam yadhkurillah ta'ala 'inda dukhuli, ya, jadi ketika masuk rumah tidak membaca doa, itu kan setan berkata adrok umul mabit. Ya. Terus? Nah, itu kan pertanyaan apa jawabannya kan itu, jadi satu sesuai lah. Nah, ketika lanjutannya oleh Baizam dan kurban dan to'ami, nah jawabannya 2. Nah itu pertanda apa? Tidak ada, itu kelanjutannya saja. Kalau yang pertama ada saya masuk rumah nggak baca doa, maka setan akan mengatakan, waduh, wis kalian nggak dapat tempat tinggal. Kenapa? Ini orang masuk rumahnya dalam keadaan baca. Ketika orang ini masuk rumah nggak baca, kemudian baca, kemudian nggak ada tempat tinggal bagi kalian. Ketika masuk rumah sudah baca, makan, baca lagi, wis gak omah, gak panganan wis. Itu bahasanya kayak ditekankan lagi gitu loh, bahwa sudah nggak dapat tempat tinggal kalian malam ini juga kalian nggak makan. Double. Nggak ada makna khusus itu nggak ada. Enggak, cuman waduh rugi double sudah. Tadi saya katakan nggak dapat tempat tinggal kan. Sekarang malah makan baca juga. Waduh, wis gak itu omah, gak itu panganan. Ibarat kata begitu. Wallah. Terakhir. Makanya kalau masuk ke keluar rumah dan baca doa, kan setan ikut masuk bermalam. Kalau masuk masjid dan baca doa, apakah setan juga ikut masuk? Wallah alam ya. Cuman yang jelas masjid ini ya kembali ke pertanyaannya, apakah masjid ini bisa dimasuki setan? Wallah alam. Itu aja dulu. Kalau misalkan masjid bisa dimasuki setan, ya berarti kalau kita masuk masjid nggak baca doa bisa jadi diikuti setan. Jelas ya. Tapi kalau misalkan masjid ini nggak bisa dimasuki sama setan, tempat ibadah, tempat suci rumahnya Allah kok dimasuki setan. Berarti kalaupun kita nggak baca tetap nggak dimasuki sama setan. Allah alam, perlu ada pertanyaan sebelumnya sebenarnya, apakah masjid ini bisa dimasuki sama setan ataukah tidak? Allah alam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah untuk bisa mengamalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una